1 tahun anniversary Revolution Squad Community sekaligus seminar bisnis strategi membangun dan mengembangkan usaha di era digital. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Awal Pak, kita mau buka cabang atau mau buka mau buka kemitraan atau franchise di bisnis ini, peluangnya di sini. Kalau kita mengambil yang bisnis ya. This adventure we feel. Dari narasumber kita Bapak Yufrizal. Saya berdomisili di Pekanbaru. Asal usul saya mungkin nggak banyak yang tahu ya. Yang jelas asal usul saya dari ibu dari bapak ya. Jadi saya hanya seorang pedagang sate yang awalnya punya mimpi, dan mimpi itu saya kejar. Mimpi itu bukan hanya tinggal mimpi, tapi memang saya kejar dan saya lakukan. Teman-teman, sedikit masukan dari saya sebelum saya menyampaikan beberapa materi. Untuk mengucapkan selamat anniversary untuk RSC ya, RSC Community yang pertama ya, yang pertama. Nah, jadi teman-teman, saya berharap community ini adalah suatu wadah yang sangat luar biasa, yang sangat besar manfaatnya. Tergantung dari kita pandai menyikapinya. Kalau kita mau mencari atau mau mencari pembenaran diri di sini, ya kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita ingin mencari ilmu dan mencari sahabat dan mencari keluarga di sini, kita akan mendapatkannya. Makanya yang nomor satu di komunitas ini, bukan di komunitas RSC aja, di komunitas manapun kita berada, yang paling nomor satu itu kita jangan baper. Jangan baper, jangan mudah tersinggung. Satu. Yang kedua, kita jangan banyak terlalu memprotes kepada pengurus. Kenapa saya bilang seperti itu? Pengurus dia tidak digaji, dia melakukan hal dengan tulus. Jadi kita tidak bisa menjadikan mereka itu seperti perangkat negara umpamanya, atau kepala desa, atau perangkat RT atau RW yang memang orang itu digaji. Kita nggak bisa, Pak ini mana, ini gimana, ini gimana. Kita bisa tanya karena mereka digaji. Nah, kalau untuk pengurus komunitas, mereka kalau udah mau aja melakukan hal-hal atau udah mau aja mereka membina kita, kita udah bersyukur. Ada orang yang membimbing, ada orang yang mengatur administrasi, dan ada orang yang menyatukan kita untuk mengadakan acara dan sebagainya, kan gitu. Nah, itu kita udah bersyukur. Makanya kita, kalau seandainya diri kita tidak bisa untuk menjadi orang yang sebagai pengurus atau sebagai pembimbing, kita menjadi anggota yang, saya berharap menjadi anggota yang mau ikut aturan dari pengurus. Itu harapan saya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, apapun yang kita lakukan akan berjalan dengan baik, akan lancar, dan komunitas kita akan semakin besar. Ya, teman-teman ya. Jadi itu tip dari saya untuk di komunitas. Jadi teman-teman, walaupun apapun profesi kita saat ini, saya berharap teman-teman punya mimpi yang besar. Walaupun usaha kita itu saat ini kecil umpamanya ya, kecil atau masih dalam tahap merintis, kita harus punya mimpi bagaimana usaha kita itu makin berkembang dan makin berkembang. Jangan hanya kita puas dengan keadaan yang ada sekarang. Teman-teman, saya ingin bertanya sedikit. Ada nggak bedanya antara dagang dengan bisnis? Antara dagang dan bisnis, kalau yang dinamakan bisnis, kita mengelola usaha itu pakai orang lain. Jadi tanpa kita pegang pun usaha kita jalan. Itu namanya bisnis. Tapi kalau yang namanya dagang, kalau kita buat, kalau kita kerjakan sendiri, atau tanpa ada kita, usaha itu nggak jalan, itu namanya dagang. Nah, sekarang ini saya berharap teman-teman ingin apa tidak? Maju dan sukses. Ingin nggak? Ingin. Kalau ingin, jalannya kita harus bisnis. Kita harus bisnis. Artinya apa? Artinya tanpa ada kita pun usaha kita jalan. Kalau seandainya kita cuma satu orang atau dua orang lah sama istri umpamanya,
Ya paling banyak kalau kita dagang cuman paling bisa jaga 2 tempat. Istri kita satu, kita satu. Tapi kalau kita punya konsep bisnis, kita bisa punya 10, 20, 30 sampai 40 cabang. Benar nggak? Yang dipelajari dulu nomor 1 apa? Caranya bagaimana? Kan gitu. Caranya bagaimana mengembangkan bisnis. Nah, semua kita juga belajar nih dari contohnya kayak KFC gitu ya. Kenapa KFC itu bisa dia sama rasanya semua, sama konsepnya semua? Karena mereka sudah punya sistem. Jadi yang nomor 1 kita bangun itu adalah sistemnya. Sistemnya yang kita bangun dulu. Bagaimana usaha ini bisa kita tinggalkan? Mengenai keuangan, bagaimana cara kita mengontrol keuangan? Bagaimana kita cara mengontrol administrasi? Kalau dibilang dari awal kita bilang kita itu langsung maksimal 100% tanpa ada yang jebol, itu mustahil. Sedikit-sedikit pasti masih ada. Tapi seiring berjalan waktu, kita akan menemukan jalan yang tepat. Kita akan menemukan cara yang tepat untuk kita bisa lakukan. Nah, itu nggak masalah. Artinya semuanya itu berproses. Tetapi setidaknya kita sudah menjalankan prosesnya dulu. Kalau kita tidak menjalankan proses itu, ya kita nggak akan pernah bisa menjalankan bisnis. Nggak akan pernah bisa kita. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita itu paling sanggupnya itu menjaganya itu 1 atau 2 toko atau 3 toko paling banyak. Itu pun semua keluarga. Saya di usaha saya segitu banyak. Hari ini karyawan saya hampir 100 orang, Pak. Itu nggak ada yang saudara satu pun, Pak. Nggak ada yang saudara. Bukan saya nggak mau pakai saudara. Saya orangnya tegas. Anda mau kerja sama saya, jangan panggil saya Om atau Pak Ete atau Mama. Jangan panggil saya Bapak. Karena kalau udah bahasanya tuh Pak Ete atau Om atau Uda atau Abang, tuh larinya udah ke saudara. Mobilnya 1, kapal pesawat terbang juga pilotnya 1. Jadi yang namanya pengemudi ini, pengarah ini, pembawa armada itu ya tetap 1. Begitu juga dalam usaha. Harus 1 komando, harus 1 yang mengelola. Nah, kenapa presiden di Indonesia ini nggak 2? Kenapa hanya 1? Gitu. Ya karena biar 1 suara. Nah, jadi dalam satu usaha itu harus 1 komando, harus 1 pemegang. Gitu. Apapun ceritanya, kalau kita ingin, ada orang yang mengatakan nih, saya sering dengar dulu, nanti kerjasama itu apa yang ada ribut, kan gitu. Betul, nggak salah itu. Kalau mereka nggak punya konsep. Tapi kalau kita punya konsep dan berjalan di relnya masing-masing, coba kereta api di Jepang, amburadul kan, tapi nggak pernah tabrakan, karena mereka udah berjalan di rel masing-masing kan. Nah begitu juga bisnis. Kalau kita sudah konsisten dengan posisi kita masing-masing, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sendiri, kita nggak akan pernah bermasalah. Makanya saya bilang konsisten. Nah, ke mitra saya juga saya sampaikan seperti itu. Perjanjian kontrak itu hanya formalitas. Tetapi yang nomor 1, Anda percaya nggak sama saya? Itu yang saya tanya dulu. Kalau Anda percaya sama saya, perjanjian ini kita lanjutin. Tapi kalau Anda tidak percaya sama saya, ini nggak usah dilanjutin. Jadi pada suatu saat nanti kita sudah berjalan bisnisnya, terus mereka protes umpamanya, ini kenapa begini-begini Pak? Anda percaya sama saya kan dari awal? Udah, ya udah, nggak usah tanya lagi Pak. Karena kita udah wanti-wanti dari awal kan. Artinya kalau dia masih protes, dia masih bertanya begini dan begitu, bertanya boleh, nggak masalah. Tapi yang pada posisinya nggak masalah gitu. Tapi kalau ikut pula dia mengintervensi dan sebagainya, mengatur, nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu yang membuat usaha itu kebanyakan hancurnya di situ. Enggak. Nah, kenapa? Karena kita makan pun di jalan nanti, kalaupun nggak ada dompet, kita bisa bayar QRIS, kita bisa bayar transfer dan sebagainya, kan gitu. Nah, artinya kan zaman udah berubah, terus kita juga harus berubah. Saya aja yang udah rambutnya udah putih, saya harus ngikutin zaman. Saya harus ngikutin perkembangan zaman. Karena kalau saya masih ngotot mencari pasar yang seumuran dengan saya yang dulu, cara sistem jualan yang dulu, ya orang-orang yang seumur saya nggak banyak yang masih hidup, kan gitu. Sementara pasar sekarang ini yang ada
umur 20, 30, 35, 40. Itu yang banyak pasarnya sekarang. Pasar itu yang kita kejar. Pasar itu mereka rata-rata semua punya HP. Mereka kadang-kadang mau cari makan, lihat HP. Mau cari aksesoris, lihat HP. Apa aja yang mereka cari, yang mereka lihat HP. Nah, kenapa kita nggak hadir di situ? Kenapa kita nggak hadir di HP-nya mereka? Kita wajib hadir di HP-nya mereka, walaupun hanya sekedar lewat, walaupun sekilas lewat, kita harus hadir di HP-nya mereka. Kalau mereka mau melihat kita ke tempat kita, itu jauh. Mereka tinggal di Panam, tempat kita di Harapan Raya, jauh kan? Tapi kita hadirkan mereka tinggal di Panam, kita di Harapan Raya, mereka bisa lihat kita di rumahnya. Ya enggak? Nah, dengan cara seperti itu, walaupun hari itu dia belum datang ke tempat kita, tetapi setidaknya dia udah tahu, oh ternyata di situ ada produk itu. Oh ternyata di sini ada produk yang saya cari. Oh ternyata di sini enak juga ya kayak makanannya. Ternyata di situ stikernya bagus dan sebagainya dan sebagainya. Jadi artinya apa yang kita jual hari itu bukan kita harus makan hari itu hasilnya. Itulah yang namanya ya bisnis, karena kita mengharapkan hasilnya jangka panjang. Berapa banyak, berapa juta penduduk Pekanbaru, 2 juta lebih penduduk Pekanbaru. Kita dapat 1% aja, dan 1% itu nggak mulu-mulu. Caranya bagaimana? Kita usahakan punya prinsip yang berbeda daripada yang lain. Bisnis saya sama dengan teman saya ini Pak, sama-sama bisnisnya sama lah umpamanya gitu ya. Bagaimana saya cara membedakannya Pak? Kita yang intinya kita harus punya beda daripada yang lain. Nah, kenapa YSL tampil beda daripada sate-sate yang lain? Itu salah satu contohnya kan. Bapak mungkin tahu di Pekanbaru ini sate yang punya konsep seperti YSL mungkin belum banyak gitu ya. Nah, kenapa YSL menciptakan seperti itu? Karena YSL ingin tampil beda. Nah, begitu juga dengan bisnis-bisnis yang Bapak jalankan. Apapun bisnis kita, kitalah yang punya konsep sendiri. Tapi intinya kita konsepnya itu bagaimana supaya konsumen melihat kita. Jangan kita sekali-sekali perang harga. Orang yang bertempur dalam bisnis dengan perang harga itu nggak berkualitas, nggak bagus. Harga kita itu ya biasa-biasa aja. Kalau kita terlalu mengambil minim harganya, ya kita capek-capek juga dong. Ngapain kita bisnisan gitu? Nah, dengan apa kita cara menarik pelanggan ya kita dengan cara kita. Keistimewaannya apa? Umpamanya datang pelanggan kita mau bikin stiker ya, karena saya kenalnya yang punya stiker gitu ya, contohnya gitu ya. Nah, begitu dia datang, Pak silakan minum, ya kan? Mau belanja, mau nggak belanja dia kasih minum dulu. Mau jadi, mau nggak jadi dia bikin stiker kasih minum dulu. Bapak tahu nggak? Dengan mengasih dia minum seperti ini, secara tidak langsung Bapak sudah menarik mentalnya dia. Kita memang tidak bisa lepas dari media sosial untuk pengembangan usaha. Walaupun kita sudah menganggap kita tidak penting bermedia sosial. Dulu saya paling anti dengan TikTok. Paling anti TikTok apaan sih? Dan dulu juga teman-teman pasti tahu. Teman-teman sendiri mungkin dulunya mencela teman-teman yang lain. Apaan sih lo? Memang TikTok nggak jelas apa segala macam, kampungan atau apalah gitu ya. Tapi ternyata asal bapak-bapak tahu, TikTok itu adalah aplikasi nomor 1 sekarang di dunia. Nomor 1 dia. Bayangkan, Instagram kalah sama dia. Nah, Facebook kalah apalagi. TikTok yang nomor 1 sekarang. Produk Cina. Jadi kita jangan anti dengan TikTok. Makanya saya bilang media sosial itu tergantung dari untuk apa bagi kita. Kalau kita memang untuk membangun brand, untuk bisnis, nggak ada masalah, nggak ada salahnya, bagus gitu. Karena kita memang mencari media sosial apa yang lagi tren pada saat ini gitu. Itu harus kita cari. Apa yang lagi tren, apa yang lagi rame, apa yang lagi. Contohnya kayak orang kampanye sekarang nih, kita dapat berita-berita dan sebagainya, paslon ini, paslon itu segala macam melalui aplikasi TikTok kan. Nah, artinya kita selipin usaha kita di situ. Di TikTok itu juga ada berbayarnya.
Kalau kita mau promosi, ada juga di Instagram, ada juga di Facebook, ada juga. Tergantung kita lagi mau pakai yang mana. Memang harus mengeluarkan anggaran. Nggak perlu banyak-banyak. Seperti yang saya bilang tadi, 500.000 sebulan cukup. Tapi hasilnya insya Allah saya udah ngerasain. Begitu saya pasang di Facebook iklan sate umpamanya, saya pasang di Facebook malamnya langsung rame. Saya tanya, Bapak tahu dari mana? Saya lihat Facebook tadi. Bapak tahu dari mana? Saya lihat Facebook. Nah, langsung hasilnya, langsung gitu. Nah, itu makanya dulu awalnya sate YSL itu viral di Pekanbaru. Saya pakai cara seperti itu. Dan akhirnya betul mereka juga suka dengan produknya, ya itulah yang menjadi pelanggan sekarang kan gitu. Kita harus tetap mencari cara bagaimana supaya usaha kita ini makin maju dan maju. Jadi dalam kepala kita ini memang setiap hari itu, saya gitu, dalam kepala saya ini setiap hari, apalagi yang mau saya buat ya, apa kira-kira cara-cara yang harus saya lakukannya, itu saya lakukan tiap hari. Itu yang saya pikirkan. Makanya saya nggak kerja, saya bisa kemana-mana, karena kepala saya ini itu yang saya pikirkan tiap hari. Dimana saya buka cabang lagi, apalagi inovasinya, menu apa lagi dan sebagainya, bagaimana supaya orang tetap datang dan sebagainya. Nah, itu yang kita pikirkan setiap hari. Jangan sampai kita lengah di situ, dan jangan sampai kita itu puas dengan keadaan yang ada sekarang. Perkembangan zaman ini, dia ibaratkan mesin, dia nggak ada matinya, dia hidup terus. Makanya kita juga nggak boleh diam. Harga kawan gitu, apa perlu nggak gitu? Sebenarnya kan kadang-kadang kawan nih udah dikasih murah malah bijak lagi kan gitu. Oke. Iya. Sebenarnya kadang ya makan hati kok sama dia kan. Udah dikasih murah. Jadi gimana bagusnya gitu? Dalam bisnis harga kawan itu nggak ada. Dalam bisnis harga kawan itu nggak ada. Karena saya kalau mau tanya satu, harga kawan itu memang berapa sih? Ya kan? Kita nggak bisa. Artinya apa? Coba kalau kayak aku ini umpamanya, harga kawan berapa gitu? Kita nggak ngerti harganya. Jadi standar harga kawan itu kita nggak tahu. Nah, yang tahu kita artinya apa? Berapa modal kita? Berapa mau kita jual ke dia? Yang jelas, nggak mungkin kita ambil untung. Itu udah pasti. Walaupun kita berteman, walaupun sama siapapun, nggak bisa kita jual modal. Terus kita toko mau dibayar pakai apa? Nah, nggak bisa. Jadi makanya saya bilang dalam bisnis ini harga teman nggak ada. Tapi, nah dia ada tapinya. Kalau kita mungkin biasanya menjualnya 100.000, sama dia kita jual 95, nah itulah harga kawan. Tetapi kadang-kadang kita bilang 95, dia masih nawar lagi 90 lah katanya, atau 85 lah katanya kan gitu. Makanya saya bilang, karena kita nggak tahu harga standar kawan itu berapa sih gitu. Nah dia standar harga kawan itu nggak ada. Ya artinya kita cara menyampaikannya ya seperti yang saya bilang tadi. Biasanya saya sama orang lain saya jual 100, tapi karena kamu 95 aja, udah gitu aja, udah selesai. Cara berinovasi, terus mencari menu, contohnya kita mau bikin menu lagi. Ya. Nah itu seperti apa? Maksudnya kita belajar ke orang kah, atau kita coba-coba sendiri kah, atau seperti apa? Itu Pak, ya pengen saya tanya. Mau kita belajar sama orang boleh, mau coba-coba sendiri juga boleh. Karena di dalam suatu hasil yang orang ingin tahu itu bukan dari mana kita belajar, tapi yang orang ingin tahu itu adalah produk kita ini enak apa enggak. Artinya mereka nggak mau tahu kita mau dapat ilmu dari mana. Yang penting produknya enak apa enggak. Bagi konsumen kan itu yang perlu. Begitu juga dengan bisnis. Mau kita dapat ilmunya dari mana nggak ada masalah. Yang penting kita nyaman nggak menjalankan bisnis, menjalankannya, dan orang lain itu suka nggak, itu aja. Jadi nggak masalah kita itu mau belajar dari orang lain, tetapi yang saya sampaikan tadi, jangan kita sekali-sekali dalam bisnis kita ini mengandalkan orang lain. Kalau bisa kita juga menguasainya. Itu ya. Cari investor itu bagaimana gitu. Oke. Nah itu Pak, makasih. Kalau saya mencari investor itu, yang nomor satu saya bangun itu branding. Brand saya bangun dulu gitu. Jadi ketika kita sudah punya brand, ketika kita sudah
besar, dan ketika sudah memang disukai masyarakat, kita baru dilirik orang dan orang baru mau berinvestasi. Tetapi itu saya dulu ya. Nah, ketika kita bisnis pakaian contohnya gitu, kita mau mencari investor, kita kekurangan modal, itu juga nggak susah. Contohnya kita umpamanya dari bisnis pakaian ini kita bisa 1 bulan itu menghasilkan umpamanya kalau pakaian kita lengkap nih dengan modal anggaplah 500 juta umpamanya. Dengan modal 500 juta nanti hasil yang bisa kita dapatkan 1 bulan ini anggaplah umpamanya 100 juta, ya kan? Kita anggap penghasilannya itu bisa 100 juta 1 bulan. Atau kita presentasi juga bisa dengan mitra itu. Nah, kita janjikan dengan mitra itu, kamu tanamkan modal di tempat saya 500 juta, bagi hasilnya sekian persen. Gambarannya kalau penjualannya tuh, buka buku penjualan kita, berapa penjualan kita per bulannya, hasilnya berapa per bulan, berapa mau kita bagi hasilnya sama mereka. Itu caranya. Jadi artinya kita tidak bagi hasilnya itu tidak tetap. Bukan kita pinjam, dia nanamkan modal 500 juta terus kita bagi dia 20 juta sebulan, itu namanya riba. Beda. Berarti kita udah menundui Tuhan. Kita udah tahu hasilnya dulu. Nah, ini enggak. Dengan modal 500 juta kamu dapat hasil sekian persen dari net profit dari laba bersih. Gitu. Artinya kalau kita sudah membagi dia hasil, kalau ada hasil baru dibagi. Kalau nggak ada hasil tentu nggak dibagi. Kan gitu. Jadi artinya nggak ada hubungan sama riba atau apa segala macam. Karena kita bagi hasil. Presentasinya juga ada ditentukan berapa, namanya 10%, 15% atau berapa. Tapi otomatis jumlahnya pasti dari bulan ke bulan berbeda. Karena nggak mungkin sama omset kita umpamanya 1M bulan ini, bulan besok mungkin 900, atau bulan besoknya lagi mungkin 1,1, pasti beda-beda. Dan net profitnya juga beda. Pembagian hasilnya juga beda presentasinya. Gitu ya.